Ya, karena kita itu bagian dari usuluddin, ya. Jadi pokok-pokok dalam hal beragama ini yang seharusnya kita tidak boleh berbeda. Ya, nanti kita akan belajar juga tentang apa itu usuluddin dan apa itu hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Ya. Jadi furu itu persoalan cabang, Pak. Ya. Kunut nggak kunut itu furu, nggak masalah. Ya. Kemudian Al-Fatihah itu bismillahnya mau dijaharkan apa disirkan itu furu, ya, itu ikhtilafiyah, ya, hal-hal yang dimana kita memang boleh berbeda di situ selama masing-masing menjadikan sumber-sumber pemikiran Islam sebagai landasan berpikirnya, ya, itu yang penting, selama masing-masing memiliki dalil-dalil yang syar'i, ya. Karena dalam persoalan fikih memang itu tempat kita berbeda, tidak ada masalah. Sahabat juga bisa berbeda, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in bisa berbeda dalam persoalan-persoalan fikih, dalam persoalan-persoalan ibadah. Ya, tarawih ada yang 11, ada yang 23, tidak ada masalah. Ya. Ya, dimana sebenarnya kita umat Islam itu seharusnya kan tidak boleh berbeda dalam persoalan akidah itu. Ya, jadi ini semua sebenarnya adalah karena adanya pengaruh pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Ya, Nabi dan para sahabat khususnya, dan di era para sahabat pun mereka tidak pernah berbeda pendapat, ya, tentang persoalan-persoalan akidah, karena mereka memahami bahwa akidah itu adalah at-tasdiqul jazim, ya. Akidah itu adalah pembenaran yang pasti. Kalau ada perbedaan pendapat dalam persoalan akidah, berarti ada zon di situ, ya. Zon itu dugaan, Pak. Ya, jadi ada yang benar, ada yang salah. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena itu akan beresiko orang-orang yang salah dalam berakidah itu bisa keluar dia dari Islam. Maka kita menghindari, ya, perdebatan-perdebatan tentang hal yang seperti itu. Makanya kemudian kita mengikuti pendapat para ulama yang berhati-hati dalam persoalan akidah ini, yaitu hanya menjadikan dalil-dalil yang mutawatir, ya, untuk persoalan akidah. Dalil yang mutawatir itu apa? Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah hadis-hadis mutawatir, ya, hadis yang sangat selektif sekali, ya, dalam menyaring matan itu nasnya atau redaksinya, juga dalam hal jumlah periwayatnya di setiap generasi, dalam tobakotnya itu harus ada jumlah minimal, ya. Dan ada yang mensyaratkan bahkan di dalam setiap generasi itu orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis mutawatir itu orang-orang yang mempunyai kaliber yang sama dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan tidak mudah, Pak, mencari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas yang sama dengan Ali bin Abi Thalib dalam kecerdasannya, dalam kekuasaan atau kemampuan hafalannya, ya, ketakwaannya dan seterusnya. Ya, makanya hadis mutawatir itu tidak banyak. Ya, hadis mutawatir itu tidak sampai ribuan. Ya, hadis-hadis yang terkait dengan persoalan akidah itu kalau kita seharusnya dan selayaknya itu mengikuti pendapat para ulama-ulama yang seperti ini, ulama yang sangat berhati-hati dalam persoalan akidah, dan kita berlepas diri dari perdebatan-perdebatan tentang persoalan akidah, ya, karena kita itu bagian dari usuluddin, ya. Jadi pokok-pokok dalam hal beragama ini yang seharusnya kita tidak boleh berbeda, ya. Nanti kita akan belajar juga tentang apa itu usuluddin dan apa itu hal-hal yang sifatnya furu'iyah, ya. Jadi furu itu persoalan cabang, Pak. Ya.
Kunut nggak kunut itu furu, nggak masalah. Ya. Kemudian Al-Fatihah itu bismillahnya mau dijaharkan apa disirkan itu furu. Ya, itu ikhtilafiyah. Ya, hal-hal yang dimana kita memang boleh berbeda di situ. Selama masing-masing menjadikan sumber-sumber pemikiran Islam sebagai landasan berfikirnya. Ya, itu yang penting. Selama masing-masing memiliki dalil-dalil yang syar'i. Ya, karena dalam persoalan fikih memang itu tempat kita berbeda, tidak ada masalah. Sahabat juga bisa berbeda. Ya, tabi'in bisa berbeda dalam persoalan-persoalan fikih, dalam persoalan-persoalan ibadah. Ya, tarawih ada yang 11, ada yang 23, tidak ada masalah. Ya. Jadi karena masing-masing berlandaskan pada pemikiran-pemikiran Islam, ya, hadis-hadis yang memang makbul, hadis yang bisa diterima sebagai dalil. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian berbeda dalam persoalan akidah, ini masalahnya risikonya berat, Pak. Ya. Karena dalam persoalan akidah orang yang salah, ya, dalam persoalan akidah dia bisa keluar dari Islam. Ya, maka dalam persoalan akidah itu kita seharusnya tidak boleh berbeda. Ya. Nah, kadang-kadang umat Islam itu juga terjebak, ya, dalam kalimat-kalimat yang sering disampaikan oleh orang-orang liberal. Ya. Jadi ada kelompok yang jelas-jelas kita sudah mengkafirkan mereka, ya, kelompok Ahmadiyah misalnya, itu jelas kafir, Pak. Dan keluar dia dari Islam karena apa? Karena dia meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan soal yang prinsip dalam akidah, Pak. Ya kan? Jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, adalah khataman nabiyyin. Ya, penutupnya para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada wahyu setelah era kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada wahyu yang turun, ya, setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kelompok Ahmadiyah ini mereka meyakini pendirinya Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Meskipun mereka mengakui kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi mereka mengimani adanya Nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kan persoalan besar. Ya, kemudian mereka mempunyai kitab yang disebut dengan Tadhkirah. Ya, mereka ya tidak menolak Al-Quran, tapi mereka punya kitab lain yang namanya Tadhkirah. Ya, nah di sini banyak umat Islam yang kemudian mengatakan lah itu kan soal yang apa namanya ikhtilaf. Mereka mengatakan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak boleh sampai kepada hal-hal yang sifatnya usuluddin. Ya, atau misalnya, mohon maaf ya, saya harus katakan ya, orang-orang yang memahami akidah ingkar sunnah, misalnya, itu dalam pandangan kita sudah keluar dari Islam, Pak. Ingkar sunnah itu mereka hanya mengimani Al-Quran, tapi mereka tidak mengimani sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, padahal Al-Quran memerintahkan kita untuk mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal Al-Quran memerintahkan kita untuk mentaati, ya, apapun yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sunnah itu dalam hal ini maknanya adalah ma'udhifa ila Nabi SAW fi qawlihi wa fi'lihi wa takririhi. Ya, apapun yang menjadi ucapan, apapun yang menjadi perbuatan baginda Nabi, apapun yang menjadi persetujuan yang diberikan oleh baginda Nabi kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu adalah sumber hukum. Nah, ini harus kita imani, Pak. Itu sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Kalau orang tidak mengimani ini sebagai sumber hukum, ya dia akan keluar dari Islam. Ya, ini yang kita sebut dengan faham ingkar sunnah. Ya, saya harus katakan, ya, karena ada di daerah di sini tidak terlalu jauh, bahkan dia teman kita, sahabat kita ingatkan susah sekali. Ya, dia juga pakai dalil juga, Pak, banyak dalilnya, tapi dalil itu dia tafsirkan sendiri. Ya, ini bahaya, Pak. Ya, kalau orang hanya mengimani Al-Quran, ya, seharusnya dia sholatnya cuma 3 kali, Pak. Karena Al-Quran itu hanya menyebutkan 3 sholat. Yang pertama adalah sholat asar, kedua sholat malam, ketiga sholat subuh. Ya, sementara sholat zuhur, sholat maghrib itu adanya di hadis itu. Ya, dan tata cara sholat juga tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, kan? Harusnya dia sholatnya tidak seperti kita, gitu. Ya kan? Karena tata cara sholat itu adanya di hadis, adanya di sunnah, ya. Termasuk tata cara haji,
Ya, yang ada dalam Quran itu perintah haji, perintah sholat, ya. Tapi bagaimana rangkaian ibadah sholat, bagaimana rangkaian ibadah haji itu adanya di sunnah, adanya di hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalau mau konsekuen orang-orang ingkar sunnah seharusnya sholatnya tidak seperti kita, karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan cara sholat yang dari takbiratul ihram sampai salam itu. Tapi kenyataannya kan mereka sholatnya juga seperti kita. Dan mungkin kadang sholatnya juga 5 waktu juga. Padahal dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Ya, adanya itu ada di hadis, ada sunnah, di dalam sunnah. Ya, yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quranul Karim. Dan itu harus kita imani. Bagaimana dia bisa berislam kalau tidak mengimani sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para ulama itu mengatakan al-isnad minad din. Isnad itu sanad, periwayatan. Ya. Minad din itu adalah bagian dari agama. Ya, jadi hadis itu bagian dari agama kita. Sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW itu bagian dari agama kita. Itu pendapat para ulama, Pak. Bagaimana orang bisa berislam tanpa mengimani sunnah, tanpa mengimani hadis? Sementara Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Allah tidak membedakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena apa? Allah menyertakan dua kata yang sama. Di situ ada atiu wa atiu. Ya, atiullah wa atiur rasul. Yang kemudian dilanjutkan wa ulil amri minkum. Untuk ulil amri Allah tidak menyertakan kata atiu, Pak. Artinya apa? Ketaatan kita kepada pemimpin itu bergantung kepada ketaatan pemimpin itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seorang pemimpin itu seharusnya mengembalikan setiap persoalan itu kepada Quran dan kepada hadis. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat yang muhkamat. Ayat yang jelas maknanya, tidak ada perbedaan pandangan. Dan di akhir ayat itu Allah mengatakan dengan satu kalimat sindiran yang sangat keras, Pak. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi orang yang tidak mengembalikan persoalan kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis baginda Nabi, itu seolah-olah dia tidak mengimani Allah dan dia tidak mengimani hari akhir. Maka baginda Nabi itu mengatakan la ta'atu fi maksiyah. Tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan. Ya, tidak ada ketaatan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, sesungguhnya ketaatan itu hanya untuk yang baik-baik saja. Ketaatan itu hanya untuk yang ma'ruf, hanya untuk yang baik-baik saja. Ya, tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.